Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Energia Filanda dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan apa itu termokimia. Apa itu termokimia? Apa ya? Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu termokimia, saya akan memberitahu Anda untuk mengajak Anda untuk merasakan bagaimana kehadiran termokimia dalam keadaan kehidupan Anda sehari-hari. Pernahkah Anda pramuka dan Anda mengikuti camping, kemah, atau yang lainnya? Kemudian Anda menyalakan api unggun. Nah, ketika Anda menyalakan api unggun, pasti di sekitar Anda akan terasa hangat atau panas. Nah, pertanyaannya, kemanakah hasil panas atau kalor dari proses pembakaran tersebut? Jawabannya adalah panas itu akan berada di sekitar Anda. Dan pertanyaan yang kedua, apakah kalor itu akan hilang? Jawabannya adalah kalor itu akan hilang ketika api itu sudah padam. Dan ketika api itu sudah padam, suhu akan kembali normal sama seperti sebelum api dinyalakan. Nah, itulah contoh-contoh termokimia dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu termokimia. Termokimia berasal dari kata thermo yang artinya panas dan kimia yang artinya reaksi kimia. Jadi, termokimia adalah panas, reaksi panas atau kalor yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dalam praktisnya, termokimia banyak berhubungan dengan perubahan struktur zat. Misalnya, perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Kemudian, setelah saya menjelaskan apa itu termokimia, saya akan menjelaskan sistem dan lingkungan. Sistem adalah reaksi yang menjadi pusat perhatian kita. Contohnya seperti ini. Kemudian, saya akan membahas tentang reaksi saya akan membahas tentang sistem dan lingkungan. Sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah reaksi yang menjadi pusat perhatian kita. Pada bab ini, sistem yang kita amati adalah reaksi kimia. Reaksi kimia terdiri dari dua, yaitu reaktan dan produk. Reaktan adalah reaksi, sedangkan produk adalah hasil dari reaksi. Sedangkan di luar itu, yang bukan produk ataupun reaktan adalah lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Saya beri contoh seperti ini. Kamera coba dekatkan. Saya beri perumpamaan botol yang diisi air panas. Kita lihat, air panas ini adalah sistem, yaitu reaksi kimia. Nah, botol ini adalah pembatas antara sistem dan lingkungan. Nah, lingkungan adalah sesuatu yang ada di luar botol ini, yaitu bisa tangan kita, bisa udara, dan ataupun yang lain. Nah, sistem reaksi pada sistem dan lingkungan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, reaksi terbuka. Saya beri contoh, lanjutkan dari yang gelas botol yang diisi dengan air panas tadi. Sistem terbuka adalah yaitu pertukaran materi
dan energi. Ketika gelas terbuka atau botol terbuka, yang bertukar bukan hanya energi saja, tapi uap air dia juga akan bertukar. Uap air ini adalah materi, panas adalah energi. Jadi, sistem terbuka adalah pertukaran materi dan energi. Kemudian, yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang bertukar hanya energi saja. Ketika saya tutup botol ini, maka yang hanya bisa dapat bertukar dan dirasakan oleh lingkungan hanyalah panasnya saja, yaitu panas adalah sebuah energi. Jadi yang kedua adalah pertukaran energi saja yang bisa kita sebut dengan sistem tertutup. Nah, yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah tidak ada pertukaran energi. Nah, itu adalah penjelasan dari sistem dan lingkungan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang asas kekekalan energi. Sebelum saya menjelaskan asas kekekalan energi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu energi. Energi adalah kapasitas untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ini adalah pengertian dari sebuah energi. Dan energi ini memiliki hukum-hukum. Nah, yang saya berikan contoh pada pertemuan kali ini adalah hukum termodinamika 1 yang menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, itu adalah kutipan dari hukum termodinamika 1. Kemudian saya akan menjelaskan pertukaran antara sistem energi kalor dan kerja terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, sistem menerima kalor yang ditandai dengan positif. Yang kedua, sistem membebaskan kalor yang ditandai dengan Q bertanda negatif. Yang ketiga, sistem melakukan kerja yang ditandai dengan Q negatif. Dan yang keempat, sistem menerima kerja yang ditandai dengan Q bertanda positif. Setelah itu, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk energi. Yang pertama adalah energi potensial. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi potensial dan energi kinetik jika disatukan, dia akan menciptakan energi dalam. Energi dalam adalah energi yang terjadi pada suatu zat atau reaksi. Nah, energi ini dirumuskan dengan delta U besar sama dengan UR min UP. Maaf, itu ada salah. Perkataan saya yang salah. Yang benar adalah UP min UR. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang perubahan entalpi. Entalpi adalah sejumlah energi yang berada pada proses tekanan tetap. Sedangkan perubahan entalpi adalah perubahan yang terjadi pada proses kimia pada tekanan tetap yang dilambangkan dengan
delta H sama dengan Q reaksi. Jadi perubahan entalpi sama dengan kalor reaksi. Perubahan ini tergantung pada awal dan akhirnya saja, yang dirumuskan dengan delta H sama dengan H awal dikurang H akhir. Nah, itulah sekian penjelasan tentang termokimia yang saya berikan. Sebelum menutup penjelasan ini, saya akan mengajak Anda untuk merenung dan mengambil hikmah dari pelajaran ini. Seperti yang saya berikan penjelasan tadi, yaitu api unggun. Anda bisa merasakan hangat dari api unggun. Apinya bisa Anda lihat karena itu adalah sebuah materi, tapi hangat dan panasnya Anda tidak bisa Anda lihat karena itu adalah sebuah energi. Terkadang dalam hidup banyak hal-hal yang tak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apabila hal ini dipikirkan lebih dalam lagi, yaitu contohnya dengan adanya Tuhan. Apakah Anda bisa melihat Tuhan? Apakah Anda bisa melihat Allah? Jawabannya tentu tidak, bukan? Nah, Allah tidak bisa Anda lihat, tetapi Anda bisa rasakan yang selalu ada untuk Anda dan selalu menemani Anda. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk terus belajar dan mengkaji serta menyadari hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Untuk kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, kemudian kita amalkan agar ilmu yang kita pelajari bisa membawa kebaikan, keberkahan, serta kebermanfaatan bagi semuanya, agar kita bisa selalu menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang terus belajar dan selalu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, untuk mencari keridhaan Sang Maha Pencipta. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan atau presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, itu murni dari saya. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.